Lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini Mutiara Pagi, edisi Rabu 31 Juli 2024 bersama saya Rina Agustini. Yang tentunya sudah hadir di studio yaitu Ustadz Nasuha SAG MESY yang hari ini kita akan membahas dengan tema pembagian harta waris untuk menjaga marwah orang tua. Siaran ini pendengar bisa Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan juga kita live di YouTube channel RRI Cirebon. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar untuk pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan nanti kami akan mengundang Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 ataupun melalui line telepon di 0231 849325. Baik, Pak Kiai, silakan untuk waktunya memberikan pemaparan pembagian harta waris untuk menjaga marwah orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi dan para pendengar dimanapun berada dan termasuk kru RRI, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih mudah-mudahan kita diberikan kenikmat berupa iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya cara bersyukur adalah Thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 saya mengangkat tema tentang pembagian harta waris untuk menjaga marwah orang tua. Tema ini saya angkat supaya lebih jelas tujuan dan maksud untuk pembagian harta waris. Karena ketika harta orang yang meninggal dunia tidak segera dibagi ataupun tidak membaginya karena diawali dengan menghibahkan seluruhnya kepada anak-anaknya, maka akibat dampak negatifnya adalah pada diri orang tuanya. Pernah saya sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya, ketika seorang suami atau ayahnya anak-anak meninggal dunia,
kemudian tidak segera dibagi waris, akibat dampak negatifnya adalah orang tua atau ibu kandungnya digugat oleh anaknya. Kan banyak kejadian itu. Atau boleh jadi sebelum orang tua meninggal dunia, orang tua memberikan semuanya kepada anak-anaknya. Sebagai bukti konkret katanya kasih sayang orang tua ke anak adalah sepanjang masa. Semuanya diberikan semua kepada anak-anaknya. Bahkan rumah yang ditempati pun sudah milik salah satu di antara anaknya. Ketika meninggal dunia ayahnya, maka ibu kandungnya ataupun istri yang ditinggal oleh suaminya itu ngikut sama anak akhirnya. Lah inilah orang tua tidak punya kehormatan di mata anak-anak. Semuanya akibat dari menyepelekan masalah pembagian harta waris. Baik ketika suaminya meninggal dunia tidak dibagi-bagi, itu timbul persoalan digugat semua anak kepada orang tua. Baik ketika tidak membagi tapi diberikan semua kepada anak-anaknya saat orang tua masih hidup, juga menjadi masalah orang tuanya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya menjaga marwah atau menjaga kehormatan orang tua? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang ada pada Al-Qur'an dan disempurnakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita mengikuti aturan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, marwah ataupun kehormatan orang tua akan terjaga. Di antaranya adalah melaksanakan syariat Allah, yakni membagi harta waris di saat salah satu di antara keluarganya ada yang meninggal dunia. Insya Allah orang tua terjaga, orang tua terhormat di mata anak-anaknya. Kita sebagai orang tua, para pendengar dimanapun berada, harus berhati-hati dalam hal ini. Walaupun harta-harta itu didapat oleh tangan kita gitu loh. Karena banyak alasan orang tua ketika memberikan hibah kepada anaknya, sampai itu kan milik saya katanya. Tidak sadar bahwa harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua memberikan hibah seluruhnya kepada anak, ingat tipikal anak kan yang kemarin saya sampaikan ada 4 tipikal. Tipikal yang paling berbahaya itu ketika anak itu menjadi musuh bagi orang tua. Nauzubillah, jangan sampai terjadi gitu loh. Di samping tipikal sebagai musuh juga anak sebagai fitnah juga, jangan sampai terjadi. Maka solusi ataupun yang paling tepat adalah ketika ada salah satu di antara keluarga kita, seumpama ayahnya ataupun suami meninggal dunia, maka segera akan dibagi. Sebabnya apa? Ketika dibagi mendapatkan sebuah keberuntungan ataupun kehormatan pada orang tua. Karena orang tua ketika suaminya meninggal dunia lah katakanlah, maka istri itu dapat 2 hak. Separuh harta dari harta bersama dan dapat harta waris dari suami yang meninggal dunia. Coba bandingkan ketika tidak dibagi ataupun ketika diberikan saat waktu orang tua masih hidup menghibahkan semua. Akibat dampak negatifnya itu di mata anak tidak punya kehormatan. Karena orang tua ikut anak masalahnya. Yang benar adalah anaklah ikut sama orang tua. Ilustrasi sederhana saja. Seumpama suami istri menikah selama 35 tahun. Harta berupa rumah, mobil dan seterusnya itu nilainya 1 miliar seumpama. Ketika suami meninggal dunia, harta didapat setelah menikah 35 tahun itu harus dibagi 2 dulu. Ini sesuai dengan surat An-Nisa 32. Lirijali nasibum mimma tarakal lirijali mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Seorang suami atau laki-laki dapat hak bagian apa yang dia usahakan, juga berikutnya istri pun dapat bagian apa yang dia usahakan. Jadi 1 miliar itu dibagi 2, 500 juta milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia. Nah, istri dapat hak waris dari suami yang meninggal dunia. Karena punya anak, maka istri dapat 1/8 dari 500 juta. Berarti nilainya 62.500.000. Berarti istri ketika meninggal dunia suami dan punya anak tadi mendapat 562 juta.
Kan itu besar kan itu loh. Tapi kebanyakan orang tua dengan dalil karena kalau dibagi waris nanti tidak adil lah, ataupun karena kasih sayang orang tua yang sangat berlebihan lah, maka diberikan saat waktu orang tua masih hidup, menghibahkan termasuk rumah yang ditempati pun sudah milik anak. Akibatnya ketika tidak dibagi, maka orang tua ikut anak. Tapi ketika dibagi waris, orang tua dapat 562 juta minimal. Rumah yang di tempat itu masih hak milik orang tua, kan gitu. Dan itu sebuah syariat yang harus kita patuhi, harus kita laksanakan, karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, namanya harta adalah hanya sebatas titipan saja. Hak sebetulnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terjaga kehormatan orang tua di hadapan anak-anak. Kewajiban orang tua kepada anak-anak hanya sekedar mengantarkan sampai ke jenjang pernikahan. Setelah menikah silakan anak mencari maisha, mencari rizki dan seterusnya, itu loh. Selebihnya orang tua ketika meninggal dunia baru dibagi waris. Tapi kebanyakan waktu hasil saya penelitian saja, hampir 80% orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya. Kita berhati-hati, kita sebagai orang tua. Khawatir nanti di hadapan anak tidak punya kehormatan. Akibatnya tadi orang tua ikut sama anak. Padahal pepatah banyak atau peribahasa banyak sekali mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, tapi sebaliknya kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggal. Saya beberapa hari yang lalu ketemu sama dokter, saya tidak sebut siapanya. Ternyata dokter juga punya pengalaman ketika salah satu pasiennya itu sudah tua gitu loh. Anaknya itu ada 5. Ketika orang tuanya sakit itu, kata dokter saya kepada saya itu ngomongnya nggak mau menunggu gitu. Dengan alasan repot karena punya anak, dengan alasan ribut karena punya pekerjaan seterusnya. 5 anak loh. 5 anak tidak mau menunggu saat orang tuanya sakit di rumah sakit itu. Nyata itu. Maka ketika ada peribahasa mengatakan 10 anak orang tua bisa merawat. Tapi apakah bisa 10 anak merawat orang tua 1? Nah, inilah problem yang kita perhatikan dalam dunia masyarakat ini. Maka kita sebagai orang tua sayang pada anak biasa-biasa saja lah. Apalagi kalau punya anak kemudian orang tua memberi yang beda-beda, itu bisa menjadi timbul masalah, terjadi kecemburuan dalam keluarga itu. Maka ayo kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita kekeh kuat memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ketika ada salah satu meninggal segera untuk dibagi. Dan ketika belum saatnya orang tua meninggal, jangan memberikan hibah kepada anak. Supaya apa? Kita sebagai orang tua terjaga kehormatan, terjaga muruahnya di hadapan orang tua. Marwah orang tua perlu kita jaga. Siapa yang menjaga? Diri kita sebagai orang tua. Kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalan. Dengan repotlah dan itulah, karena anak juga punya keluarga kan gitu. Maka harus kita menjaga kehormatan untuk diri kita sebagai orang tua. Mari kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran. Kita kembali pada hadis Nabi. Salah satu di antaranya yang hampir hilang masalah ilmu di dunia adalah masalah waris ternyata. Dan 14 abad yang lalu pun Nabi Muhammad telah bersabda, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu waris. Dan ilmu yang disia-siakan, ilmu yang disepelekan, ilmu yang diabaikan pun adalah masalah waris. Apakah sekarang sudah terjadi? Wallahu alam bishawab. Kita kembali kepada renungkan kita sendiri. Maka mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita istiqomah menyampaikan kebenaran yang sebenarnya itu. Walaupun kulil haqqo walau kana murran. Perkara yang hak itu menjadi masalah ataupun ada resikonya. Tapi mudah-mudahan saya istiqomah dan mudah-mudahan saya sehat untuk menyampaikan. Mari kita bersama pengen keselamatan dunia akhirat. Tidak hanya di dunia tapi akhirat yang paling utama itu. Demikian Mbak Dina, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan untuk Anda pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung melalui line telepon di 02318493 259 ataupun melalui WhatsApp di 0813 2495 1935. Dan kali ini sudah terhubung, langsung saja Rina akan sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Karina. Halo Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Rupin Brebes. Oh, Pak Rupin. Iya, mangga Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Pak De? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. ini, walaupun suaranya masih belum lancar ini. Oke. Begini, Ustaz, jadi kenyataan yang ada kalau seorang suami meninggal dunia, itu seorang bapak meninggal dunia, anak-anaknya khawatir barangkali atau merasa bahwa istrinya itu tidak punya apa-apa setelah suaminya meninggal dunia, seolah harta itu si istri tidak punya harta, seolah ini punya anak semua. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau istri masih muda akan hamil lagi, anak khawatir. Begitu juga kalau istri meninggal dunia, sang suami, anak-anak khawatir nanti ayah nanti kawin lagi. Nah, hal-hal yang macam ini memang kenyataannya ada. Dengan Ustaz memberikan jalan keluar tadi, hukum syariah dilaksanakan dahulu, maka bagaimana kalau begitu meninggal beberapa waktu, lalu diadakan perhitungan secara juri dulu, Ustaz. Ya. Setelah hukum dulu, dan nanti kapan waktunya baru secara de facto. Jadi hitung-hitungan dulu lah, mereka karena khawatir mereka yang sudah punya anak atau mereka yang belum punya rumah khawatir saya mau gimana. Nah ini ada dengan waktu de dulu, lalu de facto kemudian. Pertanyaannya adalah siapa yang mengatur untuk mengatur demikian itu? Kalau salah seorangnya mungkin ada unsur lain. Barangkali itu saja pertanyaannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih buka line telepon lagi aja ya Pak Kiai ya. Maka untuk Anda yang ingin bergabung di 02318493 259 dan kami juga membuka WhatsApp di 0813 2495 1935. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustin. Iya, Ibu Indra di Pelayangan ya. Iya, dengan Mbak Samara. Samara dan juga Lela. Oh, berdua Sri Kandi, asik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bajunya ada kehijau-hijauan ya. Batiknya hijau. Iya, nggak ikut ke sana, ke Israel. Menghadap Presiden Israel Pak Nasuha. Lagi viral ini. Iya. Nah, menjaga marwah orang tua kalau kita melaksanakan pembagian waris. Nah, berarti tadi seperti Pak Nasuha katakan, rezeki kita akan ada terus, mengalir terus. Kalau orang tua masih hidup, kita menjaga beliau-beliau, itu rezeki kita juga akan mengalir terus. Dan setelah meninggal, kita menjaga pembagian harta waris itu, rezeki kita akan mengalir terus. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita di akhirat, Pak Nasuha Fakih? Apakah rezeki yang tentunya merupakan syafaat itu akan mengalir terus? Mohon pencerahannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mangga Pak Kiai. Yang pertama dari Pak Rubin yang ada di Beber ya. Iya. Kenyataannya ketika suami meninggal kadang memandang istri itu nggak punya apa-apa. Tapi sebaiknya kan memang jika sudah meninggal suami ini memang harus diatur semuanya gitu ya, pembagiannya gitu. Dan pertanyaannya siapa yang mengatur? Ya kadang-kadang masyarakat juga kayak ngerasa bingung ya, larinya kemana gitu. Ya, mangga silakan. Terima kasih Pak Derubin di Tanjung Brebes dan Bunda Indrah di Pelayangan Cirebon Timur kaitannya dengan masalah harta-harta milik orang tua. Pertanyaan dari Pak Derubin Tanjung Brebes itu siapa yang mengatur? Nah gitu. Jadi kita sebetulnya itu enak sebetulnya. Ada ulama, ada kiai, ada ajengan, ada kiai, ada ustadz. Serahkan semua kepada kiai ulama gitu loh. Indikasinya ada hadis Nabi juga di akhir zaman, umatku kata Nabi lari dari ulama, lari dari ahli fikih, itulah. Artinya kadang-kadang ketika ada masalah diatur ataupun bikin aturan sendiri orang tersebut itu. Tanyakan kepada orang yang ngerti. Banyak ayat Al-Quran kita disuruh untuk bertanya kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kalian tidak ngerti. Itu loh. Banyak ulama, itulah. Maka dalam proses pembagian waris pun ada dua. Apakah secara litigasi atau non litigasi. Kalau secara non litigasi ya ulama, kiai yang ngerti tentunya tentang masalah waris. Itulah. Kompeten dalam bidangnya kan gitu. Tapi karena banyak orang mengatakan nggak ada hartanya, serba sedikit dan dibagi sendiri saja, itu yang jadi problem itu. Tanyakan kepada orang yang ngerti, itu yang penting itu. Kalau secara litigasi adalah ada pengadilan agama. Pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris itu loh. Kalau bisa ya secara keluargaan, tapi ingat panggil seorang kiai atau ulama supaya tidak salah dalam membagi ataupun tidak ada kecemburuan dalam pembagian itu. Walaupun salah satu di antara anak pinter juga membagi sendiri, kadang-kadang anak yang lain itu ada prasangka buruk gitu loh. Karena disinilah hadir pihak ketiga itu. Jangan sampai kita dapat sindiran dari Nabi Muhammad di akhir zaman itu banyak orang lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Kalau akibat dari ulama dan ahli fikih, ingat ada 3 bahaya besar. Salah satu di antaranya adalah harta-harta yang didapat itu akan dicabut atau diangkat keberkahannya. Dilalanya cepat habis, tidak barokah. Ini sering muncul kejadian ketika orang tua memberi hibah semuanya kepada anak. Harta yang diberikan hibah dari orang tua cepat habis, itu nyata banyak itu. Yang kedua, akibat dari lari dari ulama dan ahli fikih, muncul seorang pemimpin yang zalim. Yang ketiga yang sangat khawatirkan lagi itu adalah ketika lari dari ulama dan para ahli fikih, keluar dari dunia tidak membawa iman, itu loh. Yakhruju minad dunya bi ghairil iman. Sebabnya apa? Dia hanya percaya pada dirinya, tidak percaya pada ulama, pada ahli fikih. Nah di situ. Jadi yang membagi, yang memberikan nasihat adalah ulama. Ulama secara non litigasi adalah tempat di rumah kita. Siapa itu? Ulama kiai yang ada di samping kita, ya ada kiai dan seterusnya kan, itu tanyakan sama beliau kan gitu. Nah itu contoh konkretnya. Sehingga prasangka-prasangka ataupun dikira itu akan hilang. Karena ulama, kiai atau ustadz yang ngerti pasti melihat harta mana setelah menikah, harta mana sebelum menikah kan gitu. Jadi ada harta bawaan, ada harta bersama. Nah ketika harta bawaan maka langsung diwaris, ketika harta bersama sebelum diwaris dibagi 2 lu. Insya Allah akan lebih jelas lah. Ketika tidak ngerti ya tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama lah yang bertanggung jawab untuk membagi harta waris itu. Kemudian yang kedua Bunda Indra tentang mengenai masalah marwah menjaga orang tua di hadapan anak-anaknya.
kita hidupkan di dunia sementara, di akhirat adalah selamanya. Nah, di dunia bagaimana hubungannya tentang rizki? Pada hakikatnya Allah yang mengatur rizki sebetulnya. Ketika kita bersyukur atas rezeki yang kita terima, insya Allah akan ditambahkan. Salah satu bersyukurnya adalah apa yang kita dapatkan sesuai dengan syariat sebetulnya gitu. Ketika kita kufur nikmat atau tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, tadi contohnya memberi dapat warisan atau dapat hibah dari orang tuanya tidak secara syariat, itu nilainya itu cepat habis. Dan di akhirat pun apakah terjadi masalah? Tidak terjadi masalah. Karena punishment dan rewardnya jelas sekali dalam Al-Quran. Allah mengatur dalam warisan adalah surat An-Nisa 11-12, punishment rewardnya ayat 13 dan ayat 14. Itu jelas sekali itu loh. Jadi ada hubungan korelasi antara dunia dan akhirat. Lalu kita harapkannya masih lebih bahagia di dunia, akhirat tidak, atau akhirat iya, dunia tidak. Kalau bisa dua-duanya kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling utama adalah di akhirat, itulah. Maka ketika banyak orang menyepelekan masalah waris, khawatir di akhiratnya tidak selamat, itulah. Karena banyak diantaranya mengabaikan. Makanya kata Nabi wa yunsa, itulah kata hadis Nabi itu. Ilmu waris ini banyak yang menyepelekan, banyak yang mengabaikan, itulah. Wa yunsa di situ artinya. Maka akibat dampak negatifnya itu kakak dengan adik berantem, kakak dengan adik putus silaturahim, kakak dengan adik malah mohon maaf tanda kutip kadang saling membunuh. Namanya harta akibat gelap mata, namanya harta sensitif dalam pembagiannya. Maka ketika salah satu di antara keluarga ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi, jangan dinanti-nanti. Tapi belum saatnya jangan dibagi. Nah itulah pentingnya kita edukasi, pentingnya kita mutiara pagi di sini supaya ngerti mana yang tidak paham. Demikian. Baik. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah dikirim sama pendengar. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Nasuha. Orang tua kami sempat dituduh zolim oleh paman kami gara-gara bagi waris dan berujung kami dikucilkan atau dicuekin sama paman kami. Kami mengikuti ngaji Pak Nasuha setiap hari Rabu pagi dan bertanya kepada yang tahu ilmu warisnya, dan saya yakin orang tua kami tidak zolim, bahkan orang tua kami mengalah tidak mendapat bagian tanah waris. Kami terus bersilaturahmi kepada paman kami dan kepada anaknya juga, tapi entah kenapa paman kami masih mengucilkan kami. Kami mau minta saran dari Pak Nasuha sebaiknya bagaimana? Seperti itu. Oke. Terima kasih dari WhatsApp ya. Mudah-mudahan dapat memahaminya nanti. Jadi gini. Jadi emang namanya anak ini kan anak dan anak ya. Ini bicaranya adalah ponakan berarti itu. Mungkin ponakan ini orang tuanya telah meninggal, sebelum meninggal ayah kakak adik itu ada masalah. Ingat yang namanya anak itu ada tipikal karakter yang berbeda. Ya, ada yang mengalah, ada yang tidak mengalah. Itu. Nah, gimana kita selaku sebagai ponakan ataupun anaknya dari orang tua yang tiada, walaupun tadi orang tuanya itu dizolimi ataupun menzolimi ataupun yang lain istilahnya lah gitu, dari paman atau saudaranya yang lainnya itulah. Mungkin tanda kutip ya, karena semua orang ini kalau masalah harta kerebutan kadang-kadang itu loh. Mungkin zolim ini masalah harta mungkin ya barangkali ya. Karena masalah waris berarti masalah harta berarti. Maka timbul masalah itu kebanyakan itu, mohon maaf, ini saya juga mengalami dan melihat dari fenomena kejadian masyarakat itu, orang tua kadang-kadang itu kepada anak, mohon maaf kadang-kadang tidak adil juga ketika saat memberi hibah kepada anak satu dengan anak yang lain. Timbul kecemburuan dalam keluarga kadang-kadang itu loh. Nah, bahkan ketika ada keluarga tidak memberi, tidak diberi pun diam kadang-kadang, tapi ada yang usil dan sok tahu gitu kadang-kadang gitu. Maka ini tipikal anak tuh demikian. Kalau sudah terjadi demikian, kita sebagai ponakan, bagaimana tingkah lakunya? Tetap kita menghormati paman bibi yang masih hidup. Kalau walaupun kita sebagai orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena anak yang soleh salah satu cirinya itu adalah
menjaga hubungan silaturahim dengan orang tua dan orang yang terdekat dengan orang tua. Orang yang terdekat dengan orang tua otomatis kan kakak adiknya orang tua kita kan. Nah, walaupun dulu mungkin dizolim atau menzolimi, itulah urusan mereka. Kita sebagai anak dari salah satu orang tua tadi itu tetap menjalin hubungan silaturahim dengan paman bibinya, karena paman bibi adalah saudara dengan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ciri di antara anak soleh itu demikian, jangan sampai putus hubungan dengan paman bibi itu loh, atau uwa ya. Kalau uwa kan adalah lebih tua, orang lebih tua daripada orang tua kita. Kalau paman lebih tua daripada orang paman yang tadi gitu loh. Kita sebagai anak dari orang tua yang meninggal dunia menjaga hubungan silaturahim dengan paman bibi. Demikian. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Pak Kiai, semoga Pak Kiai beserta Teh Rina sehat selalu, amin. Pertanyaannya, adakah hukum waris di zaman Zahiliyah? Bagaimana perkembangan hukum waris dari masa ke masa sampai dengan saat ini? Adakah latar belakang sampai Allah membuat aturan waris yang dituangkan dalam kitabnya? Mohon tausiahnya Pak Kiai, hatur nuhun katanya. Dari Aki Gazi. Ya, zaman jahiliyah itu jelas yang lebih dominan adalah laki-laki gitu loh. Bukti konkretnya zaman jahiliyah itu sering hidupnya itu nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu dengan tempat yang lain. Di saat ekspansi atau pindah tempat tertentu, ternyata sudah ada masyarakat di sana. Karena sudah ada masyarakat, kemudian kita mau pindah ke sana, otomatis terjadi masalah, taruhlah perang. Siapa yang menjaga keluarga ataupun suku waktu itu adalah anak laki-laki yang mampu berperang. Dampak akibat hukumnya itu ketika orang tua meninggal dunia, hak waris hanya jatuh pada anak laki semata. Anak perempuan tidak dapat sama sekali. Bahkan ketika orang tua melahirkan seorang anak perempuan, itu menjadi aib, menjadi kelemahan dari keluarganya ataupun sukunya. Akibatnya apa? Anak yang lahir perempuan terjadi atau dikubur secara hidup-hidup. Jadi boro-boro dapat warisan waktu zaman jahiliyah itu, hidup aja tidak boleh. Bahkan ketika seorang suami meninggal dunia masih muda, kemudian punya istri yang masih cantik, istilahnya itu janda muda, itu dinikahi oleh anaknya, na'udzubillah gitu loh. Waktu zaman jahiliyah, boro-boro dapat warisan anak perempuan ataupun seorang perempuan itu, malah dicibir, malah tidak dapat hak itu. Maka Islam hadir ini untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Salah satu di antaranya buktinya, surga ada di telapak kaki ibu. Siapa yang kita hormati? Ibumu, ibumu, ibumu. Bahkan ke atas Nabi yang lain, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Itu banyak sekali penghormatan kepada perempuan tadi. Nah, perkembangan namanya waris itu memang berkembang. Ijtihad muncul di mana-mana. Salah satu waktu zaman Nabi meninggal dunia, nabinya, kemudian para sahabat pun ijtihadnya salah satunya muncul adanya ghorowain, muncul adanya aul, rod, syirkah dan seterusnya itu loh. Nah, sekarang di Indonesia muncul namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam salah satu di antaranya menegaskan ketika cerai mati atau cerai hidup, harta yang didapat setelah menikah itu harus dibagi dua, separuh milik suami, separuh milik istri. Kemudian kompilasi hukum Islam muncul juga ada namanya ahli waris pengganti. Ahli pengganti ini adalah untuk menjaga keponakan-keponakan di saat anak orang tuanya lebih dulu meninggal dunia. Persoalan waktu belum ada kompilasi hukum Islam, ponakan bibi sama paman ribut. Nah, setelah ada kompilasi, adanya ahli waris pengganti pasal 185 itu menjaga kehormatan, menjaga hak milik cucunya ataupun keponakannya di saat orang tua cucu tadi lebih dulu meninggal dunia daripada kakeknya itu. Tidak ada istilah mantan ketika salah satu anaknya meninggal dunia. Tetap dapat haknya untuk anaknya lagi sebagai cucu dari kakek yang meninggal dunia. Sehingga cucu pun merasa dihormati,
merasa pendapatan tidak disingkirkan dari keluarganya. Karena banyak di antaranya ketika anaknya lebih dulu meninggal dunia tidak dapat, gitu loh. Sehingga dikuasai oleh paman bibinya itu. Demikian. Baik. Dan WhatsApp selanjutnya Bu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau anaknya cuma satu dan itu yang menerima warisnya hanya anak tersebut saja, atau siapa lagi yang berhak menerima waris dari orang tua tersebut? Terima kasih, katanya. Anak ada dua, ada anak laki dan ada anak perempuan. Kalau anaknya laki-laki, maka hak waris selain orang tua ataupun istri atau suami adalah anak laki-laki tadi mendapat asobah bin nafsi. Tetapi ketika anaknya perempuan tunggal, di samping anak juga ada ahli waris yang lain selain suami atau istri yang ditinggal oleh suami istri dan anak perempuan, yakni saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia. Contoh seumpama yang meninggal dunia istri seumpama. Kemudian anaknya satu perempuan, harta didapat setelah menikah taruh 1 miliar, dibagi 2 dulu antara suami istri. Suami dapat setengah, yakni 5 juta, yang dibagi miliknya istri. Siapa ahli warisnya? Suami, anak perempuan, dan saudara-saudaranya istri. Porsinya suami ketika meninggal dunia istri punya anak dapat 1/4. Anak perempuan tunggal dapat setengah, surat An-Nisa ayat 11. Sisanya pasti ada 1/4 sama setengah. Ambil KPT-nya adalah 4. 4 bagi 4 sama dengan 1 sama dengan 1. 4 kali bagi 2 sama dengan 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan berapa? 3. Sisanya berapa? Berarti 1. Berarti sisa 1/4-nya untuk saudara-saudaranya istri. Jadi suami dapat 1/4, anak perempuan tunggal yang ternyata setengah berubah menjadi 2/4, kemudian sisanya 1/4-nya adalah untuk saudara-saudaranya istri. Kalau anak perempuan tunggal, tapi kalau anak laki-laki tidak ada sisa. Sebabnya apa? Karena anak laki-laki asoba binafsi. Kalau meninggalnya istri, maka suami dapat 1/4, sisanya 3/4-nya untuk anak laki-laki tunggal tadi. Jadi tergantung ya, apa anak laki atau anak perempuan ini. Oke. Ya, demikian. Ya, ini ada Ibu Purnama. Assalamualaikum, senang bisa bergabung lagi di sini bersama Pak Kiai. Saya mau nanya, ketika saya punya tanah dan saya mau wakafkan tanah saya untuk makam keluarga, apakah ada kebaikan atau pahala untuk saya yang pahalanya datang terus menerus seperti kalau saya mewakafkan atau sedekah ke masjid, ya katanya. Terima kasih atas penjelasannya, katanya. Ya, salah satu di antaranya pahala yang mengalir atau istilah saya itu pahala pensiunan, yakni adalah jariyah, sodakotin jariyah. Salah satu bukti sodakoh jariyah adalah memberi wakaf kepada lembaga-lembaga keagamaan, baik itu berupa masjid, musola, madrasah, TPQ ataupun kuburan. Itu bagus itu loh. Tapi ingat, ketika kita niat baik untuk memberi wakaf, ingat hanya porsinya maksimal 1/3, tidak boleh seluruhnya. Karena ada hak milik ahli waris. Apalagi kita masih hidup sebelum meninggal, punya hak juga untuk biaya hidup kan. Nah gitu, maka ketika harta itu 100% saja sumama, maksimal 1/3-nya untuk wakaf ataupun sedekah jariyah, 1/3 untuk kita nikmati, 1/3 untuk bagi waris. Jelas sekali hadis Nabi itu memberikan porsi-porsi, jangan sampai berlebihan untuk salah satu di antaranya tapi mengabaikan yang lainnya itu. Jadi maksimal 1/3. Dan ketika meninggal dunia yang punya, ya emang jelas sedekah jariyah itu di antaranya. Kata Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bi thalathin. Setiap manusia pasti meninggal dunia. Ketika meninggal dunia akan terputuslah amalnya. Sebabnya apa? Ketika meninggal sudah tidak bisa puasa lagi, sudah tidak sholat lagi, kan gitu. Tetapi ada yang tidak terputus apa pahala itu. Ada 3. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Bisa dimaknani memberi wakaf kepada
lembaga-lembaga pendidikan ataupun lembaga ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah wal ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu. Jadi pertanyaan itu adalah tentang shadaqatin jariyah. Walaupun kita meninggal dunia dapat pahala pensiunan. Artinya tidak bekerja, tidak ibadah dapat pahala, itu namanya pahala pensiunan. Namanya shadaqatin jariyah, yakni salah satunya bentuknya memberi wakaf. Ya, demikian. Dan ini mungkin WhatsApp terakhir ya Pak Kiai Ya. ya. Bagaimana kalau Bapak udah meninggal, sepeninggalannya dibagikan sama ibu, dan aku sebagai anak laki-laki sedikasih-kasihnya aja sama ibu. Bahkan rumah orang tua katanya buat yang bungsu perempuan, apa yang harus dibagikan lagi katanya ya. Orang tua sangat awam pengetahuan. Sekarang anak laki-laki dan perempuan harus dibagi adil. Kalau nggak adil, banyak terjadi sesama saudara nggak akur. Bagaimana seharusnya? Dan ini mungkin banyak terjadi juga ya Pak Ustaz Iya, ya. betul. Maka solusinya hadirkan ulama, kiai setempat itu. Biar ulama yang membagi gitu loh. Bukan orang tua yang membagi gitu loh. Ketika salah satu ayah atau keluarga meninggalnya, itu ayahnya meninggalnya, bukan orang tua yang membagi atau sedapatnya saja, tidak. Udah ada porsinya gitu loh. Maka tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada kiai itu, insya Allah ada solusi yang konkret gitu loh. Nah, jangan sampai disindir oleh Nabi tadi, di akhir zaman umatnya banyak yang lari dari ulama gitu loh, banyak lari daripada ahli fikih gitu loh. Akibatnya bikin aturan sendiri, maksudnya gitu loh. Pembagian waris dibagi sendiri-sendiri, itu yang tidak tepat itu. Bahkan ulama tanggung jawabnya berat sebetulnya. Ulama adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak menghormati, tidak bertanya, kan gampang kok. Itu sebetulnya. Makanya ketika ulama meninggal sangat sedih, nggak ada penggantinya gitu. Tapi insya Allah ada ulama-ulama juga. Tapi ingat, ketika kita tidak ngerti, tanyakan kepada orang ngerti gitu loh. Itu solusi konkretnya. Ya gitu ya. Dan jangan sampai jadi masalah gara-gara waris, masalah ribut. Gara-gara tidak hadirkan ulama masalahnya. Coba kada ulama, ada orang yang ngerti, kompetensinya jelas sekali, insya Allah aman gitu loh. Dan percaya 100% pada ulama itu paling utama itu loh. Jangan bikin aturan sendiri. Masa kita jelas Al-Qur'annya ya. Jangan sampai kita ikuti umum, ikuti Al-Qur'an yang betul gitu loh. Nah, demikian. Baik, sebagai penutup Pak Kiai silakan. Terima kasih Mbak Rina dan para pendengar di mana ada. Mari kita bersama-sama, salah satu di antara konkretnya kita sebagai orang tua ini, marwahnya terjaga, kehormatannya terjaga, yakni dengan membagi harta peninggalan kalau seandainya suami meninggal dunia, kalau seandainya istri meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan pembagian harta waris, orang tua tetap terjaga kehormatannya di mata anak-anaknya. Itu yang kita harapkan. Orang tuanya lebih tinggi derajatnya daripada anak sampai kapanpun itu. Jangan gara-gara waris tidak bagi-bagi, malah orang tua digugat. Itu naudzubillah, jangan sampai terjadi. Ingat, namanya salah satu tipikal anak adalah musuh di antara kita. Jangan sampai terjadi gitu loh. Demikian, mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini edisi Rabu 31 Juli 2024. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp dan juga telepon. Terima kasih untuk Anda juga yang setia bersama kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Rina pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.